Iya. Selamat sore. Sore. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda berencana. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi adik-adik remaja saat ini Ibu Bidan memperkenalkan diri. Sudah tahu namanya Ibu Bidan? Sudah. Ada yang belum tahu toh? Ada. Jadi Ibu Bidan memperkenalkan kembali. Namanya Ibu Bidan, Bidan Marcelina Anastasia Tolande, tapi biasa disapa dengan Bidan Yeni atau Kak Yeni. Ya, Kak Yeni di sini akan memberikan penjelasan sedikit sosialisasi tentang screening pranikah. Ada yang tahu apa itu screening pranikah? Tidak ada? Oke, sebentar nanti Ibu Bidan bagikan ini ya. Ada leaflet yang kalian akan baca. Jadi di sini sebelum Ibu Bidan lanjut, ada yang ingin mau bertanya? Ada. Oh ya, berdiri terus perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta. Saya ingin bertanya, apakah wajib remaja perempuan mendapat screening pranikah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Apakah wajib anak remaja dapat screening pranikah? Oke, Ibu Bidan bagikan dulu ya. Sebelum dijawab, Ibu Bidan mau jelaskan dulu. Kamu 3 orang. Oke. Oh, 3 juga boleh toh? Oh, 2 orang sini. Oke. Jeda. Coba lihat di leafletnya itu. Nah, di situ ada screening pranikah. Apa yang dimaksud dengan screening pranikah adalah Pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mendeteksi belas tahun adalah calon pengantin kelak nanti kalau dia sudah dewasa, ya. Jadi tidak ada itu yang nikah masih di bawah umur. 21 wanita, 25 pria, remaja sehat. Apa lagi? Itu lagu yang perlu harus diketahui. Itu namanya remaja generasi berencana. Kenapa anak-anak remaja perlu tahu ini screening pranikah? Karena di dalam screening pranikah itu kondisi kalian dipersiapkan untuk menjadi sehat setelahnya kalian akan mau menikah. Ya? Bisa paham? Nah, screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mendeteksi penyakit. Suatu saat nanti Ali mau menikah toh? Kalau dia sudah jadi tentara nanti, jadi polisi nanti, pasti ada tujuan untuk menikah. Tapi harus dinyatakan sehat secara jasmani dan secara rohani atau secara psikologisnya, ya. Ada yang tahu apa yang menjadi tujuannya? Coba baca di situ. Apa yang menjadi tujuan? dan pengetahuan kondisi kesehatan pasangan. Oke. Benar. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kondisi kesehatan pasangan. Ari nanti kalau mau menikah dengan perempuan atau dengan laki-laki? Dengan perempuan. Kalau Kori, suatu saat nanti kalau sudah dewasa mau menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan? Laki-laki, ya. Nah, ini kita di video ini ya, jadi meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kondisi kesehatan pasangan. Seumpama nanti kalian mau menikah, sudah umur dewasa nanti, Mama Okta mau menikah, pastikan pasanganmu itu dalam kondisi sehat, ataupun juga Okta juga dalam kondisi sehat. Karena tujuan menikah pasti mau ada keturunan.
yang nantinya perempuan itu akan menjalani yang namanya proses kehamilan sampai dia melahirkan, sampai dia membesarkan anaknya. Dalam kondisi hamil dia harus sehat biar anaknya juga nanti sehat. Membantu pengambilan keputusan yang tepat. Jadi umpama siapa namanya? Komang Tari. Jadi umpama dia ragu-ragu mengambil keputusan, tapi karena kurangnya pengetahuan dia ragu, tapi setelah dia mendengarkan ini informasi hari ini, dia tidak akan menjadi ragu lagi karena membantu pengambilan keputusan yang tepat. Ya, kalau umpama nanti kondisi kesehatannya Komang mau menikah tapi dalam keadaan tidak sehat, apakah saya bisa siap untuk hamil atau tidak? Nah, kalau umpama dia lagi tidak sehat, harus diobati dulu, toh? Nah, supaya dia bisa nanti menikah, baru dia hamil tapi sehat. Kemudian menjamin kesejahteraan masa depan calon pengantin. Ada yang pernah dengar stunting? Pernah dengar apa? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan, ya, tumbuh kembangnya, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur dan berat badannya. Nah, supaya itu anak-anak bisa lahir sehat, berarti dia harus dipersiapkan secara dini, mulai dari anak remaja. Apa yang biasa dikasih pada saat remaja? Posyandu. Tablet tambah darah. Apa? Tablet tambah darah. Tablet tambah Darah. untuk remaja perempuan. Tujuannya untuk apa? Mencegah anemia bagi perempuan yang sudah haid. Dan yang belum haid, tidak apa-apa dia minum ini supaya suatu saat nanti kalau dia sudah haid, dia tidak akan terkena yang namanya anemia. Karena kalau perempuan anemia, dia menikah, dia nanti terus dia hamil, dia akan nanti mengalami pendarahan. Ya? Nah, tidak usah dulu ke sana. Kalau perempuan anemia di sekolah pasti dia tidak konsen apa? Belajar karena dia mengalami apa namanya? Letih, lesu, lemah, lunglai. Ada yang tidak konsentrasi sini belajar? Ari? Nah, sudahlah Ari, yang perempuan yang haid. Biasa kalau kita lagi haid tidak konsen toh? Nah, itu karena apa? Kekurangan oksigen di dalam tubuh. Betul, di dalam darah, di dalam tubuh. Yang ditandai dengan ciri-ciri anemia. Jadi penting sekali ini tablet tambah darah. 1 minggu 1 kali. Kalau lagi haid bisa kita minum setiap hari, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Komang. Saya ingin bertanya, apa semua yang menjadi pemeriksaan screening pranikah? Apa semua untuk anak remaja? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Iya. Kita lihat di lembar selanjutnya. Jenis pemeriksaan screening pranikah. Kalau di anak remaja biasanya Ibu Bidan biasa periksa apa? Ayo, biasanya kalau posyandu apa? Ada yang ditusuk apa? Periksa HB, ya. Di situ screening komprehensif dan screening parsial. Screening komprehensif itu ada pemeriksaan fisik seperti ukur tinggi badan, apalagi berat. Jadi kalau di pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, apalagi lingkar perut, lingkar lengan. Kemudian apalagi pemeriksaan fisiknya tensi. Kemudian periksa laboratorium. Apanya yang dicek? Ari, apa yang dicek biasanya? Darahnya dicek, golongan darahnya dicek. Kemudian apalagi? Coba lihat di situ. Ayo, golongan darah dicek, apalagi? HB-nya dicek, gulanya dicek, toh dia sehat atau tidak. Kemudian kalau umpama
biasanya juga ada yang namanya pemeriksaan triple eliminasi. Seperti apa itu? Pemeriksaan apa? HIV. Nanti sebentar Ibu Bidan tanya ya. HIV, pemeriksaan apa lagi? Sifilis, hepatitis, malaria. Itu semua diperiksa di lab. Nah, kemudian ada yang namanya konseling, informasi, dan edukasi. Itu biasa petugas gizi yang kasih, ya. Nah, seperti kalau umpama kita di screening di posyandu, berat badannya berlebihan, ada edukasi yang diberikan toh. Harus diet ini. Kalau umpama berat badannya kurang, harus makannya seperti ini. Itu yang namanya konseling, informasi, dan edukasi. Kemudian ada juga imunisasi tetanus. Siapa di sini yang sudah disuntik di SMP? Yang di lengannya. Angkat tangan. Kasih tinggi. Iya, ada. Waktu di kelas 1 itu ada. Di kelas 6 ada tidak? Ada, toh? Nah, sudah dapat semua. Yang laki-laki ada disuntik? Tapi kan enggak tadi perempuan. Cuma perempuan. Itu namanya imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah yang namanya tetanus. Jadi kalau calon pengantin itu juga wajib mendapatkan ini. Tetanus itu kalau umpama ada penyakit infeksi, umpama komang tertusuk sama paku, terus terjadi infeksi. Kalau dia tidak punya daya tahan tubuh yang menangkal virus atau kuman daripada itu paku yang sudah berkarat, bisa terjadi infeksi dan bisa terjadi yang namanya kalau umpamanya di kaki, di tangan bisa diamputasi ini, ya. Bisa menyebabkan yang lebih parah lagi. Kenapa kalau calon pengantin harus mendapatkan imunisasi tetanus toksoid? Karena nanti suatu saat dia akan hamil, terus dia akan melahirkan, dan bayinya itu pada saat dipotong tali pusatnya tidak akan kena yang namanya penyakit tetanus karena mamanya sudah diberikan anti tetanus. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian ada juga yang namanya pemeriksaan lanjutan. Kalau umpama didapatkan sakit, ada yang namanya pemeriksaan lanjutan bersama dokter. Itu biasa di mana kita bisa diperiksa kalau umpama? Selain di posyandu bisa di mana lagi didapatkan? Di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kemudian tahap pemeriksaan, coba baca di situ. Tahap pemeriksaannya. Pertama, mengetahui status penyakit genetik. Kalau genetik itu berarti penyakit keturunan, ya. Kemudian kedua apa? Menentukan tindakan pencegahan tepat terapi. Pencegahan cepat yang tepat. Kalau umpama dia sakit, segera diberikan obat. Kemudian 3, mencegah kehamilan, anemia, penyakit kronis. Jadi sejak remaja dia sehat, nanti dia sudah menikah, dia hamil, nanti akan terjadi yang namanya anemia. Kemudian nanti kalau dia dari remaja dia sudah sehat, terus dia sudah dewasa, terus dia hamil, nanti dia dapat apa? Menurunkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau cacat. Pernah lihat bayi yang cacat lahir? Atau yang tidak ada tangannya, atau tangannya jarinya tidak lengkap, atau dia tidak punya mata sebelah, atau dia sumbing. Itu salah satu bagian daripada tidak terscreening waktu pada saat dia hamil. Seperti itu. Kemudian apa di situ yang terakhir? Menghindari penularan penyakit dari ibu ke bayi. Seumpama mamanya di sini ada yang namanya penyakit hepatitis atau penyakit kuning, ya. Hepatitis itu penyakit kuning, ya. Sambil matanya kuning. Kalau dia tidak terobati sejak dini, sebelum dia hamil, terus dia hamil, nanti tertular hepatitisnya ke
bayinya, ke anaknya. Jadi anaknya lagi yang dirujuk untuk penanganan selanjutnya. Bisa-bisa terjadi yang namanya kematian. Di sini sudah ada kasusnya. Di Lore-Peore, mamanya meninggal, bayinya juga meninggal dalam perut. Karena itu ada penyakit yang menular dari ibu ke bayi. penyakit yang tidak teratasi, penyakit yang lambat terdeteksi. Yang seharusnya itu semua dapat dicegah sejak Dini. sejak kapan? Dari usia anak. Remaja. Betul, karena remaja dari umur 10 sampai 9. 11. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau remajanya sehat, berarti keturunannya nanti masa depannya juga sehat, ya. Kalau Bu Bidan ada niat di sini. Catin atau calon pengantin sehat berarti dapat mencegah stunting. Oke, kita yel-yel dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda berencana. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk.